Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Fian. Gimana kabarnya ini? Baik, luar biasa. Ya, jadi mungkin kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang satu topik yang mungkin masih jarang ya kita ngobrolin, baik di podcast maupun di daerah Sulawesi Utara sendiri mungkin masih jarang ya tentang topik yang kita akan bahas ini. Jadi mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu lah. Kira-kira latar belakang dokter saat ini seperti apa? Silakan dok. Terima kasih Mbak Fian. Izin ya, perkenalkan diri, saya Dr. Rangga Rawung, spesialis ortopedi dan traumatologi. Jadi spesialis ortopedi itu saya terutama sebenarnya itu base-nya adalah menangani cedera-cedera pada sistem muskuloskeletal, jadi tulang, kemudian otot, ligamen dan lain-lainnya. Nah, setelah jadi spesialis ortopedi, saya melakukan pendalaman. Jadi ada pendalaman bidang di mana saya mengkhususkan kepada sport injury, cedera olahraga, dan arthroscopic reconstruction. Jadi mostly attention saya itu ada kepada setelah fase akut cedera kepada penanganan selanjutnya. Nah, jadi di situ ada prosedur rekonstruksi. Di sana saya mendalami bidangnya. Kira-kira demikian. Luar biasa, Coach. Mungkin dokter satu-satunya mungkin di Sulawesi Utara saat ini yang mengambil iya, saat ini saya satu-satunya di sini. Ya, dan kita tahu bersama memang industri olahraga saat ini juga sangat berkembang. Betul. Orang-orang yang berolahraga juga makin banyak. Betul. Karena peduli dengan kesehatan. Nah, kadang-kadang ketika mengalami cedera, kadang bingung apa yang harus dilakukan. Biasanya paling ya minta pijat sana, pijat sini. Ya. Kalau orang nada bilang, piba urut di sana, piba urut sini. Ya, kayak gitu. Nah, gimana itu dok terkait dengan penanganan orang-orang, mungkin kita tidak lebih jauh dulu kepada olahragawan, tapi mungkin kepada orang biasa, mungkin ketika lagi jogging atau lagi berolahraga santai tiba-tiba mengalami cedera, kira-kira apa yang harus dilakukan? Betul ya. Jadi Pak Fian, betul tadi yang Pak Fian bilang bahwa ketika di jam, apalagi pas COVID kemarin ya, jadi orang tiba-tiba disadarkan bahwa kesehatan itu penting, dan salah satu cara jaga kesehatan adalah lewat olahraga. Nah, akibatnya orang yang berpartisipasi dalam olahraga itu makin banyak. Nah, seiring dengan makin banyaknya orang berpartisipasi dalam olahraga, angka kejadian cedera olahraga, walaupun memang belum ada studinya di Indonesia, itu juga ikut meningkat. Itu bisa saya rasakan di dalam praktek klinis ya. Jadi dalam praktek saya makin banyak orang yang datang karena memang cedera olahraga. Nah, kalau tadi pertanyaannya sebenarnya penata laksanaan ketika orang mengalami cedera itu apa yang harus dilakukan? Nah, secara umum yang perlu kita lakukan itu apa yang disebut price sebenarnya. Price itu yang pertama kita lakukan protection, yang kedua kita rest atau istirahat, kemudian kita kasih kompres ice atau kompres dingin, kemudian kita compression, kemudian yang kelima itu elevasi atau kita angkat. Nah, memang cedera olahraga itu bisa kena di dua komponen. Yang pertama hard tissue, itu misalnya patah tulang, fraktur. Kemudian yang kedua soft tissue, misalnya sprain atau strain. Nah, prinsip penanganan itu secara umum bisa dilakukan kepada pasien-pasien yang olahragawan yang atau recreational atlet yang kena dengan cedera itu. Jadi jadi justru jangan dipijat. Nah, itu dia akan menambah, apalagi pada fase akut kalau kita pijat, dia akan bisa menambah parah cedera itu. Jadi justru dia harus yang pertama di rest. Jadi dibiarin. Protection rest. Bukan dibiarin sebenarnya, diistirahatkan. Jadi jadi misalnya ya, dia ankle sprain. Nah, kalau ankle sprain, kalau dia misalnya saya ada di situ, ya kalau saya punya penyangga atau boot gitu, jadi kita pakein ke pasien atau kita pasang bidai misalnya, bidai, kemudian kita istirahatkan. Jadi jangan kita paksa jalan, jangan kita mobilisasi, kompres es. Kira-kira seperti itu. Jadi dapat ilmu juga nih. Jadi ya kadang kan kita tiba-tiba mengalami kayak keseleo atau kaki atau ankle ya, paling langsung ada yang dilakukan tindakan pemijatan atau ditarik-tarik. Nah, itu sangat berbahaya, beresiko. Berbahaya. Kalau saya dari sudut pandang medis itu berbahaya. Justru yang sebenarnya kalau pijat itu kalau otot, masalahnya ada di otot, dan itu nggak pada fase akut. Peregangan. Kalau tulang berbeda lagi ya. Kalau tulang lain lagi.
Nah, selanjutnya dok, biasanya kita tahu bersama kan kita Sulut United berkecimpung di industri sepak bola, jadi Betul. di liga profesional. Nah, biasanya memang benturan-benturan yang terjadi oleh pemain-pemain kita ya lumayan cukup keras juga, baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin kalau kepala kemarin kita sempat ada salah satu penjaga gawang kita terkena benturan di kepala sampai mengalami hilang kesadaran. Oke. Nah, kira-kira gimana dok? Misalnya kalau terjadi di lapangan di situasi mungkin darurat, seperti ada benturan di kepala atau di kaki dan lain-lain, itu penanganan secara emergensinya seperti apa kira-kira prosedur yang sebaiknya dilakukan ketika ada sebuah pertandingan dan terjadi ada pemain yang mengalami benturan entah itu dari kepala sampai ujung kaki, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Mungkin kalau tadi kan lebih kepada cedera-cedera ringan, tapi kalau cedera berat dengan benturan-benturan atau tackle yang begitu keras sampai ada yang kaki sampai ankle yang sampai bengkok gitu. Mungkin yang terbaru kita tahu kan ada Neymar tuh. Kakinya memang sampai kalau kelihatan di kamera memang kayak udah berubah 360 derajat nih, posisinya jadi 150 derajat. Jadi ke kanan nih, gimana itu? Oke. Jadi kalau saya lihat ya, ini sepengamatan saya, kalau khusus sepak bola ya, ada 3 jenis cedera yang kayaknya cukup sering terjadi atau insiden di dalam lapangan bola. Satu tadi cedera kepala, itu biasa penjaga gawang atau benturan. Kemudian yang kedua ini yang kita juga jangan lupakan, ini mengalami heart attack, serangan jantung di tengah-tengah pertandingan. Kalau nggak salah terakhir yang Eriksen ya? Eriksen, betul Eriksen. Iya, waktu itu Eriksen yang kita cukup familiar. Kemudian yang tadi itu fraktur patah tulang, kemudian cedera ACL, lutut, nah itu sering, kemudian ankle. Nah memang saya sebenarnya kompetennya itu di bidang yang ketiga, yang muskuloskeletal. Kalau cedera jantung sama yang serangan jantung sama kepala, saya sebenarnya secara medis tidak kompeten, tapi secara umum bisa saya sampaikan lah. Kalau cedera kepala ya memang dia harus imobilisasi, kemudian kalau dia tata laksana mungkin kasih oksigen, kemudian segera transport ke rumah sakit. Kalau yang cedera jantung ini yang serangan jantung ini 2 nih komponen yang penting. Pertama langsung lakukan CPR. CPR kemudian oksigen, transport ke rumah sakit. Kemudian kalau dia mengalami yang ketiga yang muskuloskeletal ini, misalnya dia fraktur ankle, misalnya cedera itu ankle, atau dia dislokasi kemudian atau soft tissue injury, itu kembali ke yang saya bilang tadi, price. Protection, rest, ice, compression, elevation. Nah biasanya memang sebuah klub sepak bola yang profesional itu memiliki satu dokter yang bisa menangani semua penanganan awal ketiga model cedera ini. Nanti setelah ditangani secara akut, secara awal, kemudian dia butuh penanganan lebih lanjut, itu baru biasa dikonsulkan. Nah kalau yang cedera kepala dikonsulkannya ke neurosurgeon atau neurologi. Kalau yang jantung biasanya kardiologi, atau memang kalau butuh intervensi, kardiologi juga, kardiologi intervensi. Nah kalau untuk muskuloskeletal dikonsulkan ke orthopedic sport injury. Oke. Seperti itu, Rut. Nah gini dok, kalau di tempat kita di Sulut juga memang ada dokter tim dan ada juga fisioterapis. Nah betul. Gimana nih kerja antara dokter dan fisioterapis menangani cedera-cedera mungkin kepada atlet gitu, jadi mungkin cedera kaki atau cedera yang lainnya, jadi gimana nih? Oke. Nah, 2 komponen ini penting. Saya jawab pertanyaannya dari ini ya, dari sudut pandang saya, khususnya yang muskuloskeletal. Nah, cedera yang paling sering yang saya tangani itu di dalam praktek itu adalah cedera lutut, knee, ACL. Nah, kenapa masih knee yang paling cukup utama? Panjang juga itu biasanya kalau atlet. Kita pernah juga beberapa kali sampai 6 bulan harus melakukan operasi. Betul. Jadi ACL itu kenapa? Karena memang olahraga kita yang dominan masih sepak bola, kemudian futsal, basket. Beda sama Amerika. Amerika itu knee, tapi sama ini juga shoulder. Karena mereka itu throwing kan, NFL, kemudian baseball, mereka banyak throwing. Kita bicara yang knee. Nah, ketika pasien datang dengan cedera ACL, kemudian saya lakukan rekonstruksi ACL-nya itu sebenarnya hanya bagian awal dari proses menuju pemulihannya. Nah, pemulihannya itu memakan waktu 6-9 bulan. Studinya bilang seperti itu, 6-9 bulan. Nah, peran yang paling berperan di sini ini adalah proses fisioterapinya. Fisioterapinya itu yang penting. Jadi ya memang saya sebagai dokter ortopedi melakukan tindakan rekonstruksi, kemudian saya serahkan kepada proses fisioterapi. Nah, proses fisioterapi ini
ada 3 komponen yang saya tahu kompeten untuk melakukannya. Satu, yang fisioterapis itu sendiri. Ya. Yang kedua, dokter spesialis KFR, kedokteran fisioterapi dan rehabilitasi. Dan yang ketiga ini yang lagi cukup apa ya saya bilang, naik daun ya, boleh. Jadi spesialis kedokteran olahraga. Oke. Karena memang fisioterapi untuk seorang atlet itu berbeda dengan seorang recreational atlet. Ya. Fisioterapi sekedar bisa jalan dan sekedar bisa bermain. Betul. Dan kembali kepada level kompetisi itu sangat berbeda. Kita mesti cari nih yang fisioterapi yang bisa membantu atlet kita ini untuk kembali kepada level kompetisi. Itu yang sulit. Itu tantangannya ada di situ. Betul, karena memang level kompetisi itu ya tentunya benturan-benturan seperti Betul, yang dijelaskan kan, berbeda. Berbeda, lebih keras. Kalau recreational atlet kalau udah capek, Iya, berhenti. oper sana, Iya. pindah menyerang dari sebelah kanan, jangan dari sebelah kiri. Sementara kompetisi ya itu di intensitas yang begitu tinggi. Betul. Terus jumlah pertandingan juga, jumlah pertandingan, latihan, itu itu sangat penting juga. Nah, Betul. jadi memang peran dokter fisioterapis itu juga sangat penting juga terkait dengan kalau pemain mengalami cedera, betul. Atlet mengalami cedera. Nah, sebenarnya Dok, kalau kita melihat mungkin dokter saat ini praktek di Sulawesi Utara ya, Betul. di Rumah Sakit Siloam. Iya. Nah, kalau untuk yang di Sulawesi Utara sendiri Dok, sebagian besar dokter menangani pasien-pasien yang mengalami cedera apa ya? Mungkin dokter bilang kalau atlet kebanyakan di Indonesia ya lutut. Kalau di Sulawesi Utara sendiri Dok, pasien-pasien yang biasa dokter tangani. Kalau saya di Manado sini masih sama seperti Lutut juga, lutut. Yang kedua ankle. Lutut, ankle. Kalau bahu kebanyakan pasien orang tua. Jadi pasien gini, memang saya spesifikasinya itu disebutkan adalah sport injury ya, tapi knee problems dan shoulder problems itu saya sebenarnya tidak melulu tentang kasus olahraga juga, ada yang non olahraga. Nah itu yang paling banyak di bahu. Kalau bahu itu orang yang jatuh atau kecelakaan gitu ya? Iya, ada berbagai macam kondisi. Apakah pasca kecelakaan, kemudian kasus-kasus degeneratif kita bilang ya. Kita bilangnya degeneratif. Jadi ada hubungan dengan usia atau repetitive injury. Nah, aktivitas berulang. Seperti itu saya juga tangani. Tapi ya memang paling banyak lutut dan ankle. Dan memang orang biasa juga kadang-kadang kan berlari atau jalan aja bisa tiba-tiba bisa ankle keseleo. Itu cukup banyak juga kasusnya itu. Biasanya nih Dok, kalau ankle itu orang yang paling gampang itu langsung mengompres dengan es batu biasanya. Betul. Nah itu tindakan yang benar juga itu. Betul. Jadi sebenarnya nggak usah es batu juga. Yang penting dingin. Dingin. Nah, dingin itu ketika fase akut itu kompres itu manfaatnya baik sekali untuk. Berarti dingin ya Dok. Kadang ada juga yang pakai balsem malah jadi panas itu. Oh jangan, jangan justru balsem jangan. Balsem sejenis. Pokoknya jangan pada fase akut jangan kompres panas. Yang harus kita kasih kompres dingin. Oke. Nah, sebenarnya Dok, kan dokter lebih kepada tulang nih Dok. Nah, kadang-kadang kayak kemarin pengalaman aja, saya berdasarkan pengalaman karena saya melihat langsung di lapangan, nah kayak ACL tuh. Tiba-tiba dia masih berlari Dok, masih lari-lari, tiba-tiba dia nggak ngerasa apa-apa, terus tiba-tiba langsung, wah ada apa ini? Nah, terus dia langsung jatuh. Nah, pas setelah itu pas diperiksa, nah ACL ternyata. Nah, kira-kira ada nggak misalnya cara untuk mengantisipasi agar supaya cedera-cedera seperti ini diminimalisir lah Dok? Atau memang kejadian yang tidak bisa diprediksi, gimana itu Dok? Jadi begini, sebenarnya cedera ACL itu setiap atlet yang terjun dalam kompetitif sport seperti sepak bola, basket, kemudian badminton ya, ada atlet ya. Dia harus menyadari bahwa resiko itu menghantui. Jadi kalau kita mau bilang kita nggak akan kena, menurut saya justru yang perlu kita lakukan bahwa kita mungkin saja kena. Jadi kita mesti mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri yang bisa kita lakukan itu memang satu ya, kita mesti tahu sebenarnya. Jadi begini, kalau kita bicara level profesional, science sport itu harus kita terapkan. Ya kalau klub-klub maju, saya nggak tahu ya kalau Jakarta ya, tapi kalau klub-klub dunia begitu, itu karena atlet itu adalah aset
Jadi memang science sport itu mereka terapkan. Jadi sebelum kompetisi status anatomi dan fisiologi, jadi tubuh dan fungsinya itu mereka udah tahu. Pada saat medical check up biasa. Pada saat medical check up udah tahu ini lututnya seperti apa, ada nggak kelenturan, kemudian sudah tahu apakah atlet ini ada ruptur ACL atau tidak. Nah, di ACL itu kan dia itu segede ini kali ya kira-kira ya. Kira-kira begini. Kemudian ada atlet-atlet yang mengalami partial rupture, orang bilang. Jadi dia putusnya sebagian. Oh, iya. Dia mungkin secara ini dia nggak terlalu merasakan, tapi ketika dokter tes, kita pegang, kita lihat, dia sudah ada partial rupture di situ. Nah, kalau yang seperti itu ya itu yang kita perlu concern untuk tangani. Nah, kemudian dia mesti build up muscle structure yang baik, tentu saja. Jadi ya muscle structure-nya itu mesti bagus. Kalau semua dia itu teknik improvement teknik itu juga mesti bagus. Kalau semuanya itu sudah dilakukan, tidak berarti bahwa cedera ACL itu tidak akan terjadi, tapi minimal sudah kita minimalisasi. Karena kontak di lapangan itu nggak bisa kita cegah kan itu. Betul. Nah, sebenarnya dok, tadi kita udah bahas sedikit, mungkin udah masuk kepada medical check up untuk atlet-atlet sebelum. Biasanya kalau kita sebelum dikontrak pasti kita cek dulu nih melalui medical check up biasanya. Nah, pada saat medical check up untuk lebih, karena dokter juga fokusnya di ortopedia tentang tulang ya dok. Karena pada saat melakukan medical check up, pemain ini ya kalau kita lihat jalan latihan biasa aja, tapi pas medical check up dokter melihat bahwa seperti tadi ini kayaknya ada bermasalah nih tulangnya nih. Nah, kira-kira dokter bisa memberikan saran mungkin kepada kami pihak klub atau kepada manajemen biasanya, nih pemain ini kayaknya bahaya nih, dia udah punya mungkin rekam cederanya udah parah atau dia bisa berpotensi untuk mengalami cedera yang lebih parah lagi karena kondisi tulangnya itu gimana dok? Kira-kira dokter bisa memberikan statement nggak kepada klub bahwa ini pemain ini kayaknya tulangnya udah bermasalah dan berpotensi untuk mengalami cedera yang cukup panjang juga. Kalau saya, jadi kalau nanti saya melihat hasil medical check up dari seorang atlet, kemudian saya lihat di situ dia ada, misalnya ada partial tear dari ACL. Kalau saya sebagai dokter, saya akan sarankan kepada pasien atau saya akan bilang ke klub bahwa pasien ini sebenarnya kalau bahasa tegasnya saya bisa bilang ya dia tidak atau bukan tidak layak tapi beresiko, high risk dia kalau dia akan terjun ke kompetisi, high risk. Dan kalau ditanya ke saya ya saya akan menyarankan untuk rekonstruksi dia, ACL-nya itu direkonstruksi, ligamennya itu direkonstruksi, karena itu kalau dia resiko-resiko yang menyertai atlet yang misalnya lututnya tidak stabil karena parsial, jadi cuma robek sedikit, apalagi kalau dia total robeknya itu besar. Satu, dia bisa bikin cedera yang lain. Itu kan ACL cuma salah satu ligamen, tapi di dalam lutut itu ada PCL. Jadi itu ligamennya di belakang. Yang kedua, dia ada bantalan sendi, meniskus. Kemudian dia ada tulang rawan di sana. Tulang rawan antara tulang paha sama tulang kering itu ada tulang rawan di sana. Kalau ACL-nya itu putus, kemudian kita paksakan pasien atletnya untuk tetap bertanding, yang satu dia bisa cedera lebih parah. Yang kedua, tulang rawannya bisa lecet. Nah, kalau tulang rawannya udah sampai lecet, wah itu susah kita perbaikinya. Nah, itu karena memang benar loh. Jadi kita juga otomatis kan klub juga kan ya tentunya nggak pengen dong cek kontrak pemain ternyata dia semusim itu nggak bisa digunakan karena memang cedera terus menerus. Jadi ya pentingnya daripada medical check up adalah salah satunya seperti itu, bisa memutuskan bahwa atlet atau pemain ini bisa digunakan untuk kompetisi atau tidak. Dokter bisa merekomendasikan player atau pemain yang melakukan medical check up itu ya. Iya, betul Pak. Hasil medical check up. Nah, selanjutnya ACL ini salah satu selain ankle tentunya atau cedera-cedera yang lain, ACL menjadi salah satu momok bagi para atlet ataupun pemain manapun juga. Nah, ketika atlet atau pemain itu udah pernah nih bermasalah dengan ACL-nya sampai level operasi segala macam. Nah, ketika sesudah dia balik untuk berkompetisi lagi, nah mungkin dokter bilang oke, kamu bisa berkompetisi lagi. Nah, levelnya itu akan sama dengan sebelum dia mengalami ACL atau sudah berbeda, dok? Ini pertanyaan menarik nih. Jadi memang Pak Fian bilang tadi betul, ACL itu
momok. Satu. Yang kedua, kenapa dia momok? Karena dia itu bertanggung jawab 80% terhadap stabilitas lutut. Nah, jadi kalau acolnya putus gitu, kalau kita jalan, tulang kering kita itu goyang ke depan gini. Nah, oke. Yang ketiga, saya sebagai dokter ortopedi, khususnya yang sport injury ini, dan seluruh dokter ortopedi di dunia yang berprofesi seperti saya, sport injury itu, kita itu dalam melakukan, ketika pasien misalnya ICL datang ke kita, filosofi yang kita pegang itu adalah begini, kita mau bantu ini atlet ini, untuk memberi dia harapan bahwa dia bisa kembali kepada levelnya. Itu. Tapi memang studi mengatakan, nah, kalau saya tidak salah itu misalnya ya cedera olahraga, ada studi di Amerika kalau nggak salah itu misalnya dia hanya 60-70% yang bisa kembali berkompetisi, dan kalau nggak salah hanya 80% yang bisa sampai pada level di mana sebelum dia cedera. Jadi memang ada yang tidak bisa, nah, gitu. Memang ada yang tidak bisa. Tetapi ya tugas kami itu untuk memberi dia harapan. Siapa tahu dia bisa kembali kepada level yang sebelum cedera. Ada beberapa pemain kan yang bisa ya. Tapi juga ada beberapa pemain yang kita tahu tidak bisa kembali ke level. Kalau pemain sepak bola kalau saya nggak salah dulu ya, Ronaldo yang pemain Brasil. Kalau pemain basket yang paling oke itu Klay Thompson. Klay Thompson itu ACL. Cuma memang pas dia cedera, si Warriors-nya kalah di final, kemudian COVID. Nah, itu cukup panjang periode recovery-nya. Nah, sekarang kan bisa kembali main juara gitu. Terakhir siapa ya? Pemain badminton yang Carolina Marin kalau tahu. Spanyol. Gitu. Spanyol itu dia ACL juga. Tapi kan setelah comeback ya itu ya masih kesulitan untuk kembali. Karena memang dia fase bukan cuma cederanya itu Pak Fian, tapi yang 9 bulan dia mesti istirahat itu menjaga level itu yang tantangan. Nah, selain itu dok, biasanya nih dok, saya lihat juga karena memang saya sudah beberapa kali juga melihat atlet kita ada yang mengalami cedera, entah itu ankle ataupun ACL. Nah, masalah psikologis nih dok. Betul. Nah, jadi kan mungkin dia dok, mungkin pas udah kembali bisa bertanding, bisa berkompetisi lagi, nah mengalami trauma atau ketakutan untuk terjadi lagi kejadian yang sama dok. Gimana dok? Apakah psikologi itu mempengaruhi juga dengan penyembuhan atlet? Ada yang atlet kemarin maaf dok sebelumnya, ada atlet yang divonis nih harus istirahat 1 tahun, tapi ternyata di 8 atau 7 bulan dia udah bisa kembali lagi beraktivitas minimal, mulai latihan lagi, mulai belum di kompetisi tapi lebih penyembuhan lebih cepat. Tapi ada yang divonis dokter 6 bulan kamu harus istirahat, tapi jadinya bisa jadi 9 atau malah 9 bulan atau malah 1 tahun. Gimana dok? Apakah faktor psikologis untuk pemain atau atlet itu bisa bertanding lagi atau untuk melakukan latihan lagi itu cukup mempengaruhi juga? Betul. Jadi studinya, jadi begini, tahun lalu loh ya, kalau nggak salah saya itu mencoba bikin sebuah tulisan ya, tulisannya tentang return to sport. Jadi bagaimana pertanyaan terbesar seorang atlet ketika cedera adalah kapan saya bisa main lagi ya dok? Nah kapan dia bisa main lagi itu ada banyak komponen yang perlu kita nilai dan ukur supaya dia bisa kembali. Nah kita bicara tadi yang psikologis tadi, nah studinya mengatakan bahwa faktor psikologis itu punya peranan yang penting. Nah bagaimana dia bisa itu ya memang yang kompeten melakukannya itu ya mungkin psikolog atau psikiater. Nah itu tapi ya memang jadi ketika kita mencapai level profesional manajemen klub memang perlu kita hadirkan itu. Jadi bagaimana pasien itu confidence untuk kembali bisa berkompetisi. Nah, memang ada studinya itu bahwa orang yang pernah mengalami cedera atau patah tulang itu saya lupa ya berapa 30% kalau nggak salah itu tendensi untuk mengalami cedera kembali karena itu faktor psikologinya itu. Jadi menurut saya memang kalau kita mau komprehensif ya memang komponen itu jangan kita lupakan. Ya betul. Nah sebenarnya ya dok, ada nih misalnya kalau pemain yang udah pernah mengalami cedera dan akhirnya pemain itu dicap jadi pemain yang selalu kayak mungkin seperti pemain dunia ada Arjen Robben sering disebut kaki kaca, jadi nggak boleh disentuh cedera, nggak boleh disentuh cedera tuh. Nah gimana kira-kira untuk atlet seperti itu, apakah memang dia disebut kaki kaca jadi memang tulang atau struktur tulangnya itu memang udah dari sananya memang mudah, kan ini pertanyaan awam nih dok, misalnya itu tulangnya memang mudah sekali mengalami cedera atau
apa tuh? Misalnya mungkin ada yang bilang Eropa atau Afrika itu struktur tulangnya itu lebih kuat dibandingkan Asia atau gimana? Oke, tunggu Pak Fian, biar nggak miss ke pengertiannya. Jadi kalau ACL itu sebenarnya dia kita nggak bilang itu tulang. Kalau tulang itu kita bilang hard tissue. Kalau ACL itu ligamen, kita bilang itu soft tissue. Nah, jadi kalau cedera ACL itu soft tissue injury dia sebenarnya, ligamen yang cedera, bukan komponen tulang. Betul juga yang Pak Fian bilang tadi bahwa kenapa atlet yang sudah mengalami cedera ACL itu tendensi untuk gampang cedera lagi. Nah, dan memang studinya begitu. Studinya seperti itu. Jadi yang pernah, mari kita lihat aja pasien itu kalau dia udah atlet ya, kita pemain gitu. Dia kalau udah cedera lutut itu sering tuh kambuh, cedera terus. Memang seperti itu. Ada banyak faktor seperti yang tadi faktor psikologi. Tapi yang mungkin perlu kita ingat juga bahwa secara medis ya, ligamen yang cedera itu pada waktu kita lakukan tindakan operasi, kita kan ganti ligamen itu, kita ambil bagian dari tubuh lain, terus kita tanam di dalam lutut. Nah, tekniknya itu pakai prosedur artroskopik, jadi minimal invasif. Saya mengerjakannya itu minimal invasif, jadi cuma bikin luka kecil di lutut, masukin kamera, kemudian kita lihat putus, kemudian kita ambil donor itu dari tubuh sendiri. Kalau yang paling sering dan paling umum kita lakukan, kita ambil di hamstring. Jadi itu otot itu sebelum sampai ke tulang dia jadi kayak tendon gitu. Nah, itu yang kita ambil untuk kita masukin ke dalam lutut. Nah, itu pasti ya strukturnya nggak sama persis. Komponennya itu berbeda. Ukurannya mungkin berbeda juga. Jadi itu yang salah satu faktor yang bisa jadi pemicu kenapa orang yang pernah ngalamin cedera itu tendensius untuk lebih fragile ya, lebih ringkih untuk ngalamin cedera kembali. Nah, bagaimana mencegahnya ya memang agak susah ya, karena kalau sudah di competition, jadi ya satu yang bisa kita lakukan memastikan betul-betul dia fit. Itu kenapa kalau ACL, kita bicara ACL 9 sampai 12 bulan dia harus istirahat. Lama dia, long term. Setelah itu ketika ada di dalam kompetisi, biasanya pasien yang udah cedera ACL dia merubah sedikit itu gaya bermainnya, supaya ya dia tidak gampang cedera. Tapi kalau ditebas lagi cederalah. Kalau di tackle lagi cederalah. Nah dok, kalau ankle kan tadi kita udah banyak bahas ACL nih, tapi ankle nih salah satu yang paling sering biasanya orang yang biasa juga, yang tadi seperti saya bilang, orang jalan biasa juga, bukan hanya atlet juga, orang biasa juga bisa terkena, dan karena itu dia bengkakan biasanya kalau ankle langsung bengkak. Nah, itu kenapa dok? Bisa tiba-tiba itu apakah ankle itu masalah tulang atau apa? Kenapa sampai dia terjadi pembengkakan di daerah situ? Sebenarnya kalau ACL kan nggak terlalu kelihatan nih dari luar sebenarnya kalau dia sedang cedera, tapi kalau ankle kelihatan banget nih. Nah, ini Pak Fian, ini menarik ini. Jadi gini, ankle itu sebenarnya lebih sering cedera daripada lutut. Cuma yang kita proceed ke tindakan operasi itu lebih sedikit. Ankle itu cukup banyak kasusnya yang konservatif aja. Jadi kalau non operasi itu kita sebutnya conservative treatment. Jadi tidak perlu dilakukan tindakan operasi. Nah, jadi ya memang kita perlu aware ya soal ankle, karena memang dia cukup sering. Nah, pertanyaan kedua, kenapa dia sering cedera misalnya? Karena struktur yang menstabilkan ankle itu tidak sama dengan yang menstabilkan lutut. Nah, lutut ini memang dia sendi yang lebih besar. Dia penghubung antara dua struktur yang banyak otot, paha sama betis, daerah tungkai bawah ini ya. Jadi komponen yang menstabilkannya juga lebih kuat dibandingkan dengan ankle. Nah, ankle itu uniknya adalah dia itu lebih ringkih sebenarnya, ankle itu lebih ringkih. Jadi ya memang potensi untuk terjadi cedera lebih besar. Nah, kenapa ankle itu bisa lebih bengkak? Ya karena dia secara anatomi strukturnya itu di situ ruang-ruangnya lebih kecil. Jadi di situ kalau terjadi cedera itu kan pada waktu terjadi cedera itu
akan masuk ke proses inflamasi itu kita bilangnya itu. Nah, pada fase awal itu memang respon cedera itu terjadi hematom, ada pasti ada berdarah di dalam hematom, kemudian dia terjadi inflamasi. Proses inflamasi itu responnya itu bengkak. Nah, karena struktur ankle itu lebih tipis kelihatannya, jadi kalau dia bengkak memang kelihatan sekali itu, lebih kelihatan. Ya, betul. Sebenarnya lutut bengkak juga, cuma karena dia strukturnya lebih besar, lebih longgar, ruang sendinya lebih luas dibandingkan ankle, jadi ya kelihatannya nggak seperti ankle kalau dia. Nah, selanjutnya dok, ini saya lebih kepada berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya lihat nih dok. Ada juga yang masalah, pernah ada pemain itu kena di lutut kayaknya, sampai kakinya harus jadi bengkok gitu dok. Itu masalahnya apakah pada saat penanganannya atau memang benturannya itu sudah memang terlalu kencang sampai dia sampai bengkok kakinya dan udah nggak bisa main bola lagi, memang udah kakinya bengkok. Pak Fian, itu kejadiannya yang Pak Fian bilang bengkok itu pas trauma atau sesudah? Nah, saya nggak tahu, punya lihat dia sekarang itu udah bengkok kakinya, udah nggak bisa main lagi. Saya nggak tahu ceritanya seperti apa, tapi dia dulu setahu saya dia main bola, tapi karena terjadi satu cedera di bagian lutut katanya, terus tiba-tiba pas ketemu lagi kayaknya udah bengkok dan memang udah nggak bisa jalan dan memang udah nggak bisa main itu. Biasanya kira-kira karena penanganan waktu itu atau memang karena benturan? Yang pertama, kalau dia sampai bengkok, dua nih penyebabnya. Dia fraktur, patah, atau sebenarnya jarang ya. Nih yang lebih sering nih, dia terjadi dislokasi. Jadi misalnya ini tulang paha, ini tulang kering gitu. Dia kan ditahan oleh soft tissue, ada yang kita bilang kapsul, ligamen tadi, ligamen ada di dalam, ada di luar sendi. Nah, itu kalau benturannya sangat hebat, dia bisa geser, putus. Udah nggak balik, udah nggak bisa dibalik. Nah, harusnya itu dia dalam fase akut itu harus langsung dibalikin. Oh, berarti harus langsung pada saat itu ya dok? Dia nggak juga pada saat itu. Ya kalau memang ada di situ dokter yang kompeten, dia bisa melakukannya. Tapi disertai resiko-resiko. Kalau mau lebih aman, bawa ke rumah sakit, kita bius pasiennya, kita lakukan di dalam pembiusan. Nah, kalau misalnya dia tetap bengkok, wah saya nggak bisa mengomentari itu lebih jauh ya soal penanganan karena saya nggak tahu kasusnya. Tapi ya bisa juga memang cederanya sangat parah ya pada waktu itu. Jadi banyak struktur yang rusak sehingga ketika sudah dilakukan penanganan tidak bisa mencapai level sebelum cedera terjadi. Kira-kira gitu Pak Fian. Oke, jadi tadi kita udah banyak bahas tentang kaki di bagian ankle maupun ACL. Nah, kita juga nih dok, pernah pengalaman juga pemain kita itu dislokasi di sini. Tapi harus menggunakan pen. Nah, itu gimana dok bisa? Karena di waktu itu sih pas kena benturan dia terbang terus kayak salah jatuh, salah tumpuan kayaknya. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya juga menangani kasus shoulder, bahu itu, tapi memang lebih sedikit karena pastinya lebih sedikit incidence ya. Nah, kalau tadi Pak Fian bilang dia pakai pen, kalau saya curiganya kemungkinan dia mengalami fraktur. Fraktur di tulang lengan atas, di atasnya itu fraktur. Kemudian sehingga harus dilakukan rekonstruksi pasang pen. Tapi jangan kita lupakan bahwa pada kasus-kasus shoulder juga di samping tadi saya bilang hard tissue-nya cedera, tulangnya patah, ada komponen soft tissue juga yang mungkin cedera di sana. Nah, komponen soft tissue itu juga jangan kita lupakan supaya pasien bisa kembali pada level kompetisi. Cuma memang kalau pemain bola mungkin nggak terlalu bermakna juga ya. Masih bisa bermakna ya. Beda sama kalau yang pemain badminton, basket, pemain basket, pemain volley yang butuh butuh kekuatan tangan, akselerasi seperti itu ya. Iya. Nah, selanjutnya dok, mungkin sedikit gimana dok? Misalnya kadang nih pemain kita ya tadi mungkin dokter sempat bicara tentang Christian Eriksen tuh terkait masalah heart attack. Jadi mungkin kita lebih kepada umum tentang penanganan cedera nih dok. Nah, mungkin pemain-pemain atau atlet di Indonesia itu mungkin bisa diberikan pemahaman terkait penanganan yang ada di lapangan. Kita bisa lihat kemarin pas Christian Eriksen jatuh itu ada kapten Denmark tuh malah mengarahkan untuk tidak berkumpul atau lebih membuka atau seperti apa. Jadi mungkin kira-kira dok, apa informasi yang bisa diberikan kepada para atlet atau kepada para pemain, apalagi yang di sepak bola lebih khusus karena memang di sana ada 11 pemain lawan 11. Nah, ketika ada satu pemain cedera, jangan mengambil keputusan untuk dia yang mengalahkan. Kayak kadang kan kalau kita lihat ini lebih khusus Indonesia nih dok, ada pemain cedera dia langsung angkat atau tarik atau dorong kakinya. Nah,
bisa saja kan terjadi salah penanganan tuh dok. Mungkin gimana dok cara-cara atau langkah-langkah misalnya kalau mau ada satu rekannya atau pemain lain cedera di lapangan, apa yang dilakukan, lebih baik diam atau mungkin dia melakukan apa tuh dok? Oke. Kalau tadi awalnya tadi bicara soal Erikson ya. Kalau dia jadi gini, kemampuan untuk melakukan CPR itu sebenarnya standar seluruh komponen seluruh masyarakat itu harusnya bisa melakukan CPR. Nah, atau kalau yang bahasa yang kita pakai itu kayak bantuan hidup dasar. Nah, di beberapa negara maju mungkin atau ya beberapa negara ya maju, hampir semua elemen masyarakatnya itu capable untuk melakukan itu. Nah, pasien itu kalau dia atlet ya, misalnya di lapangan ya, dia mengalami kita kan nggak tahu nih masalahnya apa ya. Biasanya lagi berdiri, atletnya lagi berdiri, tiba-tiba kan kolaps tuh jatuh. Betul. Biasanya penyebabnya paling sering itu jantung, serangan jantung. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, ini saya bicara secara umum saja, tapi teknisnya mesti dipelajari. Yang pertama, kita harus lakukan ini secure airway-nya. Nah, secure airway-nya itu yang harus dipelajari. Tapi metodenya itu secure airway, kemudian langsung lakukan CPR. Kita harus langsung pijat jantung. Pijat jantung itu siapa yang harus lakukan? Orang yang terdekat di situ. Lakukan pijat jantung. Pijat jantung sambil menunggu dokter timnya itu akan masuk ke lapangan. Itu yang harus dilakukan. Sampai dokternya datang, bawa oksigen biasanya, kemudian lanjut lakukan CPR, langsung pijat jantung. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Nah, terkait dengan pijat jantung nih, berkaitan dengan jantung sedikit dok. Salah satu komponen yang harus ada di stadion terkait dengan medis tuh yang selalu ditanya oleh pengawas pertandingan ataupun wasit atau perangkat pertandingan yang lain itu adanya AED. Nah, itu dok, kapan AED itu harus digunakan pada saat pertandingan ketika ada pemain yang mengalami cedera itu atau mungkin yang kolaps? Apakah memang setiap pemain kolaps harus digunakan AED atau seperti apa tuh dok? Oke. Ini pertanyaannya sebenarnya di luar kompetensi saya. Yang kompeten untuk menjawab ini adalah dokter kardiologi sebenarnya. Tapi ya satu yang pasti itu memang komponen itu harus digunakan. Yang kedua, saya nggak tahu ya apakah dokter tim yang mungkin dokter bukan kardiologi kan, dokter tim, dokter umum atau dokter itu diberikan kompetensi untuk melakukan itu. Nah, setahu saya sih yang dokter-dokter yang bertugas di emergency dan juga seorang kardiolog kompeten untuk melakukan itu. Nah, kapan ya memang tidak semuanya. Betul. Tapi ya untuk memutuskan itu memang harus lakukan assessment di lapangan pada waktu kejadian. Jadi mestinya dokter klubnya bisa menilai kondisinya untuk diputuskan perlu nggak dilakukan defib atau belum gitu. Memang yang paling kompetensi dokter jantung sih yang jawabnya. Soalnya gini, jangan sampai kan ternyata alat itu ada tapi nggak tahu nanti pas kejadian siapa yang mau pakai atau siapa yang bisa pakai. Dokter harusnya dokter tim yang harus dilatih untuk bisa itu betul. Jadi jangan sampai itu hanya pajangan aja atau jangan sebagai satu syarat atau yang penting ada nih harus bisa berfungsi. Ketika kejadian nih nggak tahu nih siapa yang pakai. Dokter yang pakai. Nah, dokternya oke dok. Kira-kira mungkin di akhir pembicaraan kita nih dok, terkait dengan spesialisasi dokter sendiri yang ada di Sulawesi Utara, mungkin apa kira-kira yang menjadi pesan atau saran atau bisa ada masukan kepada atlet yang ada lebih khusus karena dokter saat ini melakukan aktivitas di Sulawesi Utara sendiri, kira-kira apa nih dok, mungkin pesan-pesan kepada para atlet ataupun mungkin tadi seperti tadi juga recreational atlet juga terkait dengan masalah-masalah yang sering terjadi terkait dengan cedera-cedera yang biasanya terjadi dok. Yang pertama tentu saya sebagai dokter mengharapkan recreational atlet atau seorang atlet itu bisa melakukan olahraga tanpa dihantui cedera. Ya. Nah, bagaimana kalau yang seorang profesional atlet ya dia harus investasi. Dia mesti betul-betul jaga dirinya dengan baik. Kan dia tidak tinggal di base camp kan dia. Dia kan setelah itu mungkin kembali, apalagi kalau
model kita mungkin belum seprofesional klub-klub besar ya. Kalau itu kan monitoringnya ketat sekali. Nah, kalau yang belum sampai selevel itu ya dia memang mesti jaga dirinya. Jadi ya konsumsi makanan, improvement teknik, kemudian jadilah menyadari bahwa dirinya, tubuhnya itu adalah aset. Jadi ya memang dia mesti jaga benar itu ya. Kemudian teknik, latihan dengan baik. Kemudian kalau misalnya mengalami cedera, bisa ditangani pada acute phase itu dengan benar. Price itu langkah awal yang sangat-sangat membantu itu. Saya sudah melihat dan studinya sudah mengatakan price itu mengurangi risiko insiden cedera yang lebih parah itu cukup signifikan. Nah, kemudian untuk kalau dia mengalami cedera dan misalnya dia membutuhkan rekonstruksi, kalau saya rekonstruksi, konsulkan ke dokter, jangan lakukan terapi alternatif yang sulit kita pertanggungjawabkannya secara medis. Konsultasi ke dokter. Kalau membutuhkan rekonstruksi, saya sebagai dokter yang concern di bidang olahraga, saya sarankan untuk lakukan rekonstruksi karena itu memberikan harapan pasien atlet untuk kembali ke level kompetisi sebelum dia cedera. Nah, untuk rekreasional atlet nih, ini lebih banyak pasiennya rekreasional atlet, Pak Fian, daripada profesional. Karena profesional atlet kan sebelum latihan warming up. Kemudian setelah selesai latihan, selesai lomba kan dia harusnya lakukan pendinginan, peregangan, cooling down-nya. Kalau rekreasional atlet enggak, Pak Fian. Baru pulang dari kantor gitu. Langsung nggak ada pemanasan, ganti baju futsal. Nah, untuk rekreasional atlet nih, satu, ini penting nih, menentukan untuk apa dia olahraga. Kan itu beda. Ada rekreasional atlet, tubuhnya nggak memadai, tapi porsi latihannya kayak profesional atlet, itu malah merusak menurut saya ya. Jadi tentukan, ini mau kompetisi untuk gain kesehatan, nah itu disesuaikan. Kemudian jangan lupa step-step untuk olahraga itu tetap harus dilakukan. Yang ketiga, kalau mengalami cedera olahraga, walaupun kita tidak ingin berlebihan yang mengatakan, tapi saya hadir bersama juga teman-teman yang lain. Kita itu punya filosofi, kalau mengalami cedera kita bantu supaya pasiennya ini bisa kembali berolahraga. Itu. Jadi jangan ragu kalau mengalami cedera untuk konsultasi ke dokter. Itu aja. Tadi yang tentang konsultasi ke dokter, kalau orang-orang di Sulawesi Selatan atau di Manado sendiri ingin berkonsultasi dengan dokter, bisa atau ingin ketemu dokter itu di mana tempatnya atau gimana dokter bisa sering praktek? Jadi kalau untuk ketemu dan konsultasi dengan saya terkait post injury, bisa menemui saya di Rumah Sakit Siloam Manado. Nanti mungkin bisa hubungi itu ya hotline-nya, nanti untuk menanyakan jadwal saya standby di polikliniknya. Jadi nanti bisa konsultasi di sana. Jangan takut untuk datang karena nggak semua cedera itu harus dioperasi. Nggak. Justru di situ saya bisa kasih tahu, oh ini nggak perlu tindakan operasi, tapi mesti rest, imobilisasi sebegini. Selama imobilisasi perlu latihan ini supaya tidak turun performanya. Itu pentingnya justru di situ. Karena biasanya ketakutan orang, aduh ke dokter nanti tiba-tiba divonis saya harus operasi. Enggak. Kalau memang indikasi operasi, saya sebagai dokter menganjurkan solusi yang terbaik tentunya. Ini terbaik operasi. Tapi kan mau dioperasi atau tidak kan tetap keputusan pasien. Itu oke. Jadi terima kasih banyak Dokter Angga yang hari ini udah banyak sekali nih berikan sharing informasi ilmu sangat luar biasa tentang sports injury tentunya lebih umum. Oke, terima kasih Dokter Angga. Baik, Pak Fian. Sampai kita ketemu lagi. Salam sehat. Salam sehat.